Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita melewati bulan Sya'ban dan hari ini kita memulai untuk saum Ramadan. Dan insya Allah sebagai bagian dari kegiatan amaliyah Ramadan kita akan sampaikan bukan ceramah tapi pembacaan kitab karakteristik perihidup 60 sahabat Rasulullah SAW. Saya akan bacakan selama kurang lebih 20 menit setiap pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah atau pukul 5.30 waktu Indonesia Barat atau pukul berapa itu ya? Pukul 7 waktu Indonesia bagian timur, itu 7.30. Yang mudah-mudahan dari kisah-kisah yang insya Allah inspiratif bagi keimanan ini bermanfaat untuk menambah suasana Ramadan kita, untuk menambah kekuatan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Selain amaliyah-amaliyah yang lain, kita juga bisa lakukan mudah-mudahan dengan pembacaan kurang lebih 20 menit setiap pagi ini menjadikan kemanfaatan dari sosok-sosok yang telah ditempa langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, secukupnya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk yang pertama ini akan kita bacakan satu sosok, Mus'ab bin Umair, seorang sosok duta Islam yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mus'ab bin Umair salah seorang di antara para sahabat Nabi. Alangkah baiknya kita mulai kisah dengan pribadinya, seorang remaja Quraisy yang terkemuka, seorang yang paling ganteng dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat anak-anak muda. Biar tidak kelewat, mungkin diambilkan jam dinding, taruh. Saya lanjutkan. Ada nomornya, angkanya. Para mu'arikh dan ahli riwayat melukiskan semangat kepemudaannya dengan kalimat Mus'ab bin Umair itu adalah seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Ia lahir dan dibesarkan dalam kesenangan, tumbuh dan kembang dalam lingkungannya. Mungkin tak seorang pun di antara anak-anak muda Mekah yang beruntung dimanjakan oleh kedua orang tuanya sedemikian rupa sebagaimana yang dialami oleh Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya ada anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, menjadi buah bibir para gadis Mekah dan menjadi bintang di tempat-tempat pertemuan, akan menjadi seorang sedemikian rupa sehingga menjadi buah cerita tentang keimanan. Menjadi buah cerita tentang keimanan dan kemudian menjadi tamsil dalam semangat kepahlawanan. Kenapa miring?
Sebagai corak pribadi, manakah sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan bagi kemanusiaan pada umumnya. Suatu hari anak muda ini mendengar berita yang telah disebarluaskan di kalangan warga Mekah, mendengar berita tentang Muhammad Al-Amin, Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa beliau telah diutus sebagai pembawa berita, suka maupun duka, sebagai dai yang mengajak umat beribadah kepada Allah SWT. Sementara perhatian warga Mekah terpusat pada berita itu dan tidak ada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah SAW serta agama yang dibawanya, maka anak muda yang manja ini yang paling banyak mendengar berita itu. Karena walaupun usianya yang masih belia, tetapi ia menjadi bunga majelis tempat-tempat pertemuan yang selalu diharapkan kehadirannya oleh para anggota dan teman-temannya. Gayanya yang tampan dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Ibnu Umair, menjadi daya pemikat dan pembuka. Belum dimulai tadi? Udah tertulis langsung itu. Ya, atasnya sudah ada tulisannya. Saya lanjutkan, maaf ini baru memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibnu Umair, Mus'ab bin Umair yang tampan dan cerdas ini menjadi daya pikat dan pembuka jalan pemecahan masalah. Di antara berita yang didengarnya ialah bahwa Rasulullah bersama pengikutnya biasa mengadakan pertemuan di suatu tempat yang terhindar dari gangguan gerombolan Quraisy dan ancaman-ancamannya, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi meskipun disembunyikan, ternyata akhirnya berita itu terdengar juga. Keraguannya tiada berjalan lama, hanya sebentar waktu ia menunggu, maka suatu hari senja, didorong oleh kerinduannya, ia pergi ke rumah Arqam menyertai rombongan itu. Di tempat itu Rasulullah SAW sering berkumpul dengan para sahabatnya. Tempat mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan membawa mereka sholat beribadah kepada Allah yang Maha Akbar. Baru saja Mus'ab mengambil tempat duduknya, ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari kalbu Rasulullah, bergema melalui kedua bibirnya, dan sampai ke telinga meresap di hati para pendengarnya. Di senja itu Mus'ab pun terpesona oleh untaian kalimat Rasulullah yang tepat menemui sasaran pada kalbunya yang paling bersih. Hampir saja anak muda itu terangkat dari tempat duduknya karena rasa haru dan terasa terbang. Ia karena gembira. Tetapi Rasulullah mengulurkan tangannya yang penuh berkah dan kasih sayang dan mengurut dada pemuda yang sedang panas bergejolak hingga tiba-tiba menjadi sebuah lubuk hati yang tenang dan damai. Tak ubah bagai lautan yang teduh dalam, pemuda yang telah Islam dan iman itu nampak telah memiliki ilmu dan hikmah yang luas berlipat ganda dari ukuran usianya. Ia mempunyai kepekaan hati yang mampu merubah jalan sejarah. Khunas bin Malik, yakni Bunda Mus'ab, seseorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya yang tak dapat ditawar atau diganggu gugat. Wanita yang disegani bahkan ditakuti itu, ketika Mus'ab menganut Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkan selain ibunya sendiri.
Bahkan walaupun seluruh penduduk Mekah beserta berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah-ubah menjadi satu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, tentulah Mus'ab akan menanggapinya sebagai satu permasalahan yang ringan saja. Tetapi tantangan dari ibunya bagi Mus'ab tidak dianggap kecil, tidak dapat dianggap kecil. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah. Demikianlah ia senantiasa bolak-balik ke rumah Arqam menghadiri majelis Rasulullah, sedang hatinya berasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan amarah murka ibunya yang belum mengetahui berita keislamannya. Maaf. Tetapi kota Mekah tiada rahasia yang tersembunyi. Apalagi dalam suasana seperti itu, mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengikuti setiap langkah dan menyelusuri setiap jejak langkah para pengikut Muhammad. Kebetulan seorang yang bernama Utsman bin Tolhah melihat Mus'ab memasuki rumah Arqam secara sembunyi-sembunyi. Kemudian pada hari yang lain terlihat pula ia sholat seperti Muhammad SAW. Secepat kilat ia mendapatkan ibu Mus'ab dan melaporkan berita tersebut yang dijamin kebenarannya. Berdirilah Mus'ab di hadapan ibunya dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk mencuci hati nurani mereka, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tiba-tiba tangan yang terulur bagai anak panah itu surut dan jatuh terkulai. Demi melihat nur atau cahaya yang membuat wajah yang telah berseri cemerlang itu kian berwibawa dan patut diindahkan, menimbulkan suatu ketenangan yang mendorong dihentikannya tindakan itu. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab terhindar memukul dan menyakiti putranya yang tercinta. Tetapi tak dapat menahan diri dari tuntutan bela berhala-berhalanya dengan jalan lain. Lalu dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya amat rapat. Demikianlah beberapa lama Mus'ab tinggal dalam kurungan sampai saat beberapa orang muslim hijrah ke Habsyi. Dan mendengar berita hijrah ini, Mus'ab pun mencari muslihat dan berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya, lalu pergi ke Habsyi melindungi diri. Ia tinggal di sana bersama saudara-saudara kaum Muhajirin. Lalu ia pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah kedua kalinya beserta para sahabat atas titah Rasulullah dan karena taat kepadanya. Baik di Habsyi ataupun di Mekah, ujian dan penderitaan yang harus dilalui Mus'ab di setiap saat dan di setiap tempat kian meningkat. Ia telah selesai dan berhasil menempa corak kehidupannya menurut pola yang modelnya telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ia merasa puas dengan kehidupannya telah layak untuk dipersembahkan lagi bagi pengorbanan terhadap penciptanya yang maha tinggi, Tuhan yang maha akbar. Pada suatu hari, ia tampil di hadapan beberapa orang muslim yang sedang duduk berkeliling di sekeliling Rasulullah SAW. Demi memandang Mus'ab, mereka sama menundukkan kepala dan memejamkan mata.
sementara beberapa orang matanya basah karena duka. Mereka melihat Mus'ab yang memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal belum lagi hilang dari ingatan mereka pakaiannya sebelum masuk Islam. Ialah orang yang paling terhormat dan paling mewah di dalam berdandan. Tak ubahnya bagikan kembang di taman, berwarna-warni dan menghamburkan bau yang aroma sangat menawan. Adapun Rasulullah menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya tersungging senyuman mulia, serta kemudian Rasulullah bersabda, "Laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bi Makkata fata'an'amu inda abawaihi min summa tawakkal dzalika kullahu hubban lillahi wa rasulih." Rasulullah bersabda, "Dahulu saya lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dan memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian semuanya ditinggalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama lama, ia telah menghentikan segala pemberian yang biasa dilimpahkan kepadanya. Bahkan ia tak sudi nasinya dimakan orang yang telah mengingkari berhala dan patut beroleh kutukan daripadanya, walau itu adalah anaknya sendiri." Akhir pertemuan Mus'ab dengan ibunya, ketika perempuan itu hendak mencoba mengurungnya lagi sewaktu ia pulang dari Habsyi, ia pun bersumpah dan mengatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila itu dilakukan. Karena sang ibu telah mengetahui kebulatan tekad putranya yang telah mengambil satu keputusan, tidak ada jalan lain baginya kecuali melepasnya dengan cucuran air mata. Sementara Mus'ab mengucapkan selamat berpisah dengan menangis pula. Saat perpisahan itu menggambarkan kepada kita kegigihan yang luar biasa dalam kefakiran pihak ibu. Sebaliknya kebulatan tekad yang lebih besar dalam mempertahankan keimanan dari pihak anak. Kekafiran dari pihak ibu yang juga besar, keimanan yang begitu besar juga dari pihak anak. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah sambil berkata, "Pergilah kau sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi." Maka Mus'ab pun menghampiri ibunya sambil berkata, "Wahai bunda, telah Ananda sampaikan nasihat kepada bunda, dan Ananda menaruh kasihan kepada bunda. Karena itu, saksikanlah wahai bunda, bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Dengan murka dan naik darah ibunya menyahut, "Demi bintang, sekali-kali aku tak akan masuk ke dalam agamamu itu. Otakku bisa jadi rusak, dan buah pikiranku tak diindahkan orang lagi." Demikian Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang dialaminya selama itu, dan memilih hidup miskin dan sengsara. Pemuda yang dulu ganteng dan perlente itu dengan segala kemewahannya, kini telah menjalani seorang pemuda yang melarat dengan pakaiannya yang kasar dan usang. Sehari makan dan beberapa hari menderita lapar. Tapi jiwanya yang telah dihiasi dengan akidah suci dan cemerlang, berkat sepuhan nur ilahi telah merubah dirinya menjadi seorang manusia yang berbeda, yaitu manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Suatu saat Mus'ab dipilih oleh Rasulullah
untuk melakukan suatu tugas yang maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasul ke Madinah untuk mengajarkan seluk-beluk agama kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Dan di samping itu mengajak orang-orang lain untuk menganut agama Allah. Serta mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasul sebagai peristiwa besar yang sebenarnya di kalangan sahabat ketika itu masih banyak yang lebih tua, tetapi Mus'ab telah dipilih oleh Rasulullah SAW. Sementara sampai di situ para shaimin dan shaimat, salah satu episode yang mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan lagi tentang kisah Mus'ab bin Umair ini. Beliau adalah sebagai utusan dai pertama ke Madinah yang diperintah oleh Rasulullah, yang mudah-mudahan kisahnya yang beliau dulu perlente dengan segala kemewahannya, dengan segala keborjuisannya, tapi kemudian ia memilih menjadi orang-orang yang sederhana, tetapi dia orang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita lanjutkan lagi. Kalau memang nanti dirasa 20 menit ternyata sangat terlalu singkat, mudah-mudahan bisa kita tambah. Yang penting adalah kita bisa menjaga suasana ruhiyah kita selama bulan Ramadan, sehingga kita bisa menjadikan Ramadan meskipun kita stay at home atau tinggal di rumah aja, tetapi keimanan kita tetap berjalan. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.